Yang akan berliburan ke puncak pemirsa pagi ini mulai memadati kawasan Simpang Gadok Ciawi. Diperkirakan kepadatan akan terus bertambah menjelang siang nanti. Hingga pagi ini volume kendaraan di Simpang Gadok Ciawi terus meningkat. Sejak semalam tercatat 12.000 kendaraan melaju ke arah Jalan Raya Puncak. Sementara kendaraan yang turun dari puncak tercatat 25.000 kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan skema satu arah secara situasional mulai dari Simpang Gadok hingga Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Cianjur dan arah sebaliknya. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru pemirsa, gerbang tol Cikampek Utama hingga siang ini masih ramai lancar. Meski terjadi lonjakan jumlah kendaraan 19 hingga 20%, arus lalu lintas masih relatif terkendali. Namun diprediksi akan ada 110 juta pergerakan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama selama momen Natal dan Tahun Baru kali ini. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, pihak Jasa Marga maupun kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, diantaranya kontraflow. Dan pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir AD dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan exit tol Cikopo. Selamat siang Brigadir AD, bagaimanakah pantauan arus lintas dari tempat Anda melaporkan pada siang kali ini? Baik, terima kasih Pram. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Sadang, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dapat kita lihat bersama, yakni dari arah Subang yang akan menuju ke arah Cikampek ataupun menuju ke arah Purwakarta. Arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar dan kemudian kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, mengingat kendaraan angkutan barang dilarang untuk memasuki jalur tol Sadang, dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini banyaknya kendaraan besar. Dan kemudian selanjutnya dari arah Subang yang akan menuju ke arah Purwakarta ataupun yang akan masuk ke jalur tol Sadang juga masih terpantau kondusif lancar, dan kemudian juga di kawasan ini sudah mulai mendung dan harap bagi kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan atau membawa jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan pada momen libur Nataru diprediksi sekitar 110 juta orang akan melakukan pergerakan. Kemudian saat libur Nataru nanti akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah one way ataupun juga kontraflow. Dan sejak kemarin memang terpantau volume arus lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek mulai meningkat, dan pihak Jasa Marga juga mencatat kendaraan yang melintas di jalur dalam tol didominasi yakni kendaraan pribadi, dan tingginya volume arus lalu lintas di jalan tol juga berdampak terhadap kepadatan di rest area jalan tol Jakarta Cikampek arah Cikampek. Dan prediksi puncak arus mudik Nataru terjadi 3 kali, yakni di tanggal 21, 23 dan juga 28 Desember. Dihimbau kepada seluruh masyarakat sebelum berangkat agar mengecek betul kondisi kesehatan pemudi dan juga kendaraan, pastikan dalam kondisi prima. Apabila lelah dapat beristirahat di rest area atau di pos pelayanan Polri yang ada. Adapun jadwal kontraflow yang perlu kami informasikan dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28, yakni dimulai di pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang, mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 arah Cikampek, dan harap bagi para pengendara untuk dapat mengupdate pengaturan lalu lintas kontraflow maupun one way agar perjalanan Anda menyenangkan. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 54 kasus laka lantas yang terdiri dari 10 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat dan juga 59 orang luka ringan. Dan dari 54 kasus laka lantas tersebut 68% didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan faktor penyebab rata-rata adalah kendaraan gagal menyalip saat berkendara.
Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada Pram di studio. Ya, terima kasih banyak Brigadir Ade melaporkan dari kawasan eksit tol Cikopo, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sejumlah stasiun, bandara, dan pelabuhan di berbagai daerah dipadati pemudik yang pulang ke kampung halaman di masa libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang meningkat sejak Jumat kemarin seiring dimulainya masa libur sekolah. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Mayoritas penumpang hendak berangkat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam satu hari, 8.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Bandung. Sebagian penumpang mengaku memilih berangkat hari ini untuk menghindari kepadatan dan agar bisa lebih lama di kampung halaman. Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak? Kebetulan supaya intinya supaya lebih lama aja liburannya. Nah, kenapa sih Pak memilih transportasi kereta api, Pak? Lebih nyaman ya daripada yang lain, mungkin itu pilihannya. Para pemudik juga memadati Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak Jumat kemarin seiring dimulainya masa libur sekolah. Sementara puncak arus mudik libur Natal di Bandara Juanda diperkirakan terjadi hari ini, di mana sepanjang hari ini ada sekitar 53.000 penumpang berangkat ke sejumlah destinasi tujuan melalui Bandara Juanda. Kedatangan pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat sudah mulai ramai sejak 2 hari terakhir. Rata-rata pemudik yang baru saja tiba ini merupakan warga Sulawesi yang selama ini bekerja di Pulau Kalimantan dan Jawa. Mereka memanfaatkan libur akhir tahun untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Untuk memberi rasa aman kepada pemudik, petugas keamanan diterjunkan di Pelabuhan Simboro. Tim Liputan iNews melaporkan. Para itu pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Tirto Nadi Solo, Jawa Tengah. Kapolri meminta seluruh armada bus layak jalan saat membawa penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek fasilitas terminal di Tirto Nadi, Solo, Jawa Tengah di musim libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya mengikuti pemeriksaan kendaraan agar benar-benar layak jalan, meninjau posko kesehatan dan keamanan, serta berdialog dengan petugas. Kapolri berharap mudik Nataru berjalan aman dan nyaman. Sebelum ke Terminal Tirto Nadi, Kapolri mengunjungi Solo Safari yang merupakan salah satu tujuan wisata warga di masa libur Nataru. Juga tentunya kepastian terkait dengan pengecekan kendaraan, karena ini penting untuk dilakukan karena kita ingin untuk menekan jumlah laka lantas yang terjadi. Tahun lalu angkanya lumayan tinggi walaupun jumlah korbannya berkurang, khususnya untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka saya mengharapkan setiap kegiatan khususnya yang akan meninggalkan Jawa Tengah ataupun Jawa Tengah, seluruh pengemudinya sudah menjalani. Ya pemirsa, akhir tahun ini kita masih dibayangi bencana seperti Gunung Lewotobi laki-laki di Flores NTT kembali meletus. Warga pun diminta selalu waspada. Gunung Lewotobi laki-laki Flores Tibur NTT meletus pada Jumat malam. Erupsi ini menghasilkan kolom abu sekitar 7 km di atas puncak gunung atau sekitar 2.284 meter di atas permukaan laut.
Erupsi terekam dalam seismogram dengan amplitudo maksimum 5,9 mm dan durasi sekitar 41 detik. Kita, Mama. Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berstatus level 4 awas. Hingga saat ini sudah 2 kali terjadi letusan disertai abu vulkanik dan gemuruh. Warga mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Dule Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Masyarakat sekitar dan wisatawan dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan sektoral barat daya, utara, timur laut sejauh 7 km. Dari Flores Timur NTT, Jody Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Tim SAR dan BPBD Kota Makassar terus melakukan evakuasi terhadap korban banjir, termasuk bayi usia 1 bulan yang tengah sakit. Bayi dan orang tuanya langsung dilarikan Tim SAR dan BPBD Kota Makassar, Sulawesi Selatan ke rumah sakit. Banjir terus meluas hingga di 3 kecamatan di Kota Makassar, yakni Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, dan terparah di Kecamatan Manggala. Akibatnya lebih dari 1.000 warga Kota Makassar terpaksa mengungsi di 21 titik pengungsian. Tim SAR dan BPBD Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir. Saya atau bagaimana? Sepertinya bertambah karena tim tadi kasih tanda di dalam itu. Sudah dilewati tandanya. Tadi itu yang dievakuasi anak bayi karena apa dia? Dia kalau tidak salah umur 1 bulan. Kemungkinan dia step dan dilarikan ke rumah sakit Masita menurut keluarganya. Pemirsa, pot raksasa di kota Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur tumbang menimpa seorang petugas kesehatan yang sedang berjaga di pos Nataru. Pohon juga menimpa 7 sepeda motor milik para petugas. Angin puting beliung di kawasan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menyebabkan pohon beringin raksasa tumbang di Taman Kota Mojosari, tepat di belakang pos Natal dan Tahun Baru Polres Mojokerto. Pohon beringin menimpa 7 sepeda motor milik petugas TNI, polisi, dan Dishub. Selain itu, seorang petugas tenaga kesehatan juga tertimpa dan segera dibawa ke rumah sakit setempat. Ketujuh sepeda motor mengalami rusak parah dan sempat sulit untuk dievakuasi. Kena angin. Kenceng nggak anginnya? Ya kencang, kayak puting beliung gitu. Ini namanya pos Taman Lalu Lintas. Dan ini buat pos PAM Nataru. Iya, Nataru. Jam berapa tadi kejadiannya? Kejadian sekitar jam 3:30. Motor baru dapat dievakuasi setelah petugas DLH Kabupaten Mojokerto memotong pohon beringin tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayus melaporkan. Ya pemirsa, angin puting beliung muncul dari tengah permukaan laut di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Selain membuat panik warga dan wisatawan, angin puting beliung yang bergerak ke daratan juga merusak 3 rumah saat melintasi kawasan permukiman warga. Wisatawan dan warga kampung turis Pamugaran, Pangandaran, Jawa Barat dikagetkan dengan kemunculan angin puyuh atau angin puting beliung dari tengah laut. Angin puting beliung itu selanjutnya bergerak ke pantai atau daratan saat melintasi kawasan pemukiman. Angin kencang itu merusak 3 rumah termasuk sebuah warung. Sejumlah wisatawan yang berada di lokasi kejadian panik dan berlarian menjauhi pusaran angin. Beberapa orang nekat mendokumentasikan fenomena alam ini. Setelah merusak sejumlah bangunan, pusaran angin ini selanjutnya bergerak ke arah utara sebelum akhirnya menghilang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga Pangandaran diimbau agar selalu waspada menghadapi cuaca ekstrim ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project
atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 2 pekerja agensi yang merekam calon model saat ganti pakaian di Surabaya, Jawa Timur. Diduga sudah ratusan calon model menjadi korban casting agensi abal-abalan. Polisi menangkap 2 pekerja agensi abal-abal ini di rumahnya di kawasan Gresik, Jawa Timur. N dan S ditangkap karena berperan sebagai pengumpul video hasil casting palsu sejumlah calon model artis. Saat casting, calon model dan artis diminta ganti baju di salah satu ruang yang sudah dipasang kamera tersembunyi. Video calon model dan artis saat ganti baju itu kemudian dijual melalui media sosial. Pelaku sudah menjalani aksinya itu sejak 2015 dan sebagian besar korban berusia 18 sampai 25 tahun. Diduga pelaku bekerja sama dengan pihak tertentu untuk memperluas jangkauan mencari korban. Modusnya ini casting ya, jadi casting talent. Orang-orang ini akan dipekerjakan sebagai model dan lain sebagainya. Tapi pada saat proses rekrutmen itu kan mereka ada ganti pakaian ya. Nah, pada saat ganti pakaian itulah ada kamera tersembunyi di situ. Penyidik Direktorat Cyber Polda Jawa Timur hingga kini masih mendalami dana mengembangkan kasus agensi palsu. Polisi membuka posko pengaduan di Polda Jatim untuk para korban yang merasa dirugikan dengan tersebarnya video mereka saat ganti pakaian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, 3 hari jelang perayaan Natal, ratusan kendaraan terus memenuhi kantung parkir yang disiapkan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak, Banten. Berbagai skenario disiapkan pihak terkait guna mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk jika terjadi cuaca buruk. Ya, pemirsa, pejalan kaki dan kendaraan roda 4 memenuhi kantung-kantung parkir yang disiapkan PT ASDP Pelabuhan Merak, Banten, di mana bus dan truk Sumbu 2 juga masih memadati dermaga eksekutif. Antisipasi terjadinya lonjakan penumpang, pihak PT ASDP telah membuka 3 pelabuhan yang ada di kota Cilegon. Pelabuhan Merak melayani kendaraan roda 4 dan kendaraan Sumbu 2, Pelabuhan Ciwandan melayani kendaraan roda 2, dan Pelabuhan BBJ melayani kendaraan Sumbu 3 atau jenis truk dan bus. Bahkan sejumlah sopir truk mengaku dirinya sudah mengantri 3 jam lamanya. Masyarakat diimbau merencanakan keberangkatan lebih awal sebelum puncak arus mengingat cuaca ekstrim yang berdampak pada penyeberangan. Pemirsa, suasana libur Nataru sudah makin terasa. Sekitar 2.000 calon pemudik Nataru 2025 dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera telah diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat.
Jumlah calon pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui terminal bus Kalideres terus meningkat sejak Sabtu sore hingga malam. Para calon pemudik mengaku memilih berangkat saat ini karena baru mendapatkan cuti kerja dan bersamaan dengan libur anak sekolah. Pihak Satpel Terminal Kalideres menyiapkan sekitar 528 armada bus angkutan Nataru. Guna memberikan rasa aman dan nyaman, Dishub bersama TNI Polri bersenjata lengkap menggelar patroli di sekitar terminal. Diperkirakan hari ini bisa mencapai 2.000 orang ya untuk berangkat khususnya ke tujuan Jawa Tengah, Padang, Palembang maupun Lampung. Yang mana pada hari biasa itu penumpang hanya sebanyak 500 sampai 700 orang. Hari ini diperkirakan sampai dengan 2.000 orang per hari. Selain di Terminal Kalideres, pemirsa, Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat juga dipadati penumpang yang akan menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Ratusan penumpang dengan tujuan di kota besar di Pulau Sumatera yang hendak pulang kampung di saat liburan Natal dan Tahun Baru mulai memadati Terminal Induk Kota Bekasi. Berdasarkan data, sejak Selasa kemarin sebanyak 1.078 penumpang sudah diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Bekasi dari berbagai tujuan seperti Lampung, Palembang, Jambi, Padang, dan juga Medan. Diprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada hari ini dan juga Selasa besok. Mudik. Ya pemirsa, memasuki puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, para calon penumpang yang hendak pulang kampung menggunakan kereta malam mulai memadati Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kepadatan penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak. Pada liburan Nataru kali ini, para pemudik memilih keberangkatan malam guna menghindari kepadatan penumpang yang terjadi pada pagi dan siang hari. Sambil menunggu keberangkatan kereta malam, para calon penumpang dapat menikmati sejumlah hiburan yang telah disediakan PT Kereta Api Indonesia. Diketahui hingga Sabtu malam ada 24.805 penumpang yang berangkat menuju sejumlah destinasi favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai diramaikan penumpang. Tercatat sebanyak 1.107 penerbangan domestik maupun internasional terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 21 Desember 2024. Bandara Soekarno-Hatta juga telah melayani 180.626 penumpang. Jelang malam Natal, jumlah penumpang diprediksi akan terus meningkat dan puncaknya akan terjadi pada hari Sabtu hingga Senin mendatang. Penumpang pada arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mengalami peningkatan 10% dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata mencapai 190.000 penumpang. Sabtu malam, ratusan kendaraan roda 4 terus memenuhi kantung-kantung parkir yang disediakan PT ASDP Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pada momen liburan Nataru, pihak PT ASDP telah membuka 3 pelabuhan di kota Cilegon, yakni Pelabuhan Merak yang melayani kendaraan roda 4 dan kendaraan sumbu 2, Pelabuhan Ciwandan yang melayani kendaraan roda 2, dan Pelabuhan BBJ yang melayani kendaraan sumbu 3 atau jenis truk dan bus. Berdasarkan data Posko Merak, pada hari Sabtu total kapal yang beroperasi ada 33 unit. Dengan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 23.236 orang. Sementara total seluruh kendaraan yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera tercatat 5.922 unit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pagi ini mulai ramai dengan penumpang. Diperkirakan lebih dari 400.000 tiket terjual untuk perjalanan kereta api jarak jauh dalam periode Nataru 2025. Penumpang yang akan berpergian keluar kota sejak dini hari tadi telah memadati Stasiun Senen, Jakarta Pusat.
Mereka akan berangkat ke berbagai tujuan favorit seperti Surabaya, Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta. PT KAI Daup 1 Jakarta memberangkatkan 79 kereta termasuk KA tambahan perharinya dengan 1.415 destinasi tujuan yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Mbak Firvin mau kemana nih? Mau ke Jogja. Mau ke Jogja. Ini kenapa memutuskan untuk hari ini, Mbak? Biar nggak rame aja sih. Soalnya nanti kedepannya pasti bakal lebih rame lagi. Oke, mau pulang kamu atau seperti apa nih, Mbak? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Kalau untuk pemesanan tiket sudah dari jauh-jauh hari itu seperti apa? Dari bulan 10. Oke. Udah dari jauh. Harganya gimana? Masih Caranya mau ke Jogja sih, ke Wonosari, Kak. Iya. Oke, ini dalam rangka pulang kampung atau liburan atau seperti apa? Sebenarnya ada keluarga yang sunatan. Terus sambil liburan juga sih, kita mau jalan-jalan, kan nggak pernah ngajak anak juga. Oke, kalau untuk pemesanan tiket nih, Mas, dari kapan nih? Pemesanan tiketnya dari sebulan yang lalu kayaknya deh. Kalau untuk harga normal atau seperti apa? Harganya normal alhamdulillah. Dapatnya tiket yang murah tuh udah banyak yang dicari, jadi kita tuh dapatnya eksekutif. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama pagi ini masih ramai lancar. Meski terjadi lonjakan jumlah kendaraan 19 hingga 20%, arus lalu lintas masih relatif terkendali. Namun diprediksi akan ada 110 juta pergerakan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama selama momen Natal dan Tahun Baru kali ini. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, pihak Jasa Marga maupun kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, diantaranya kontraflow. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik libur panjang Natal dan Tahun Baru, sudah ada rekan kami Dilami Aulia langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan juga rekan kami Irfan Hardiansyah langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Namun terlebih dahulu kita ke stasiun Pasar Senen, pemirsa, ada Dilami di sana. Dilami, seperti apakah kepadatan di sana? Apakah sudah banyak calon penumpang yang saat ini sudah akan menuju ke tujuannya masing-masing? Selamat siang Pram dan juga pemirsa, semakin siang semakin ramai, itulah situasi yang bisa saya gambarkan di stasiun Pasar Senen memasuki hari keempat periode Natal dan juga Tahun Baru. Dan untuk saat ini memang banyak sekali para calon penumpang ini akan memasuki atau akan boarding begitu ya, karena akan ada keberangkatan di pukul 12:30 siang menuju ke Jombang. Di mana dari pihak PT KAI Daup 1 Jakarta sendiri memang prediksi untuk nantinya puncak arus libur Natal dan juga Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024. Sehingga dari pihak PT KAI telah menyiapkan 79 rangkaian kereta api dengan 1.415 tujuan destinasi penumpang untuk menggunakan kereta api jarak jauh. Nah, untuk tujuan favoritnya Pram banyak sekali, baik itu dari Yogyakarta, Semarang, Solo, kemudian juga ada yang ke Surabaya. Nah, kalau misalnya berkaca per hari ini saja kiranya ada 35.000 tiket yang terjual untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Dan ini artinya memang meningkat begitu ya jumlahnya, sekitar 85% dari periode normalnya. Nah, kalau untuk keseluruhan tiket dari periode Nataru 19 Desember sampai nantinya 5 Januari 2025, PT KAI sendiri telah menyediakan 800 tiket yang kini sudah terjual kiranya 400.000 tiket begitu ya. Sehingga dari pihak PT KAI sendiri mengimbau untuk masyarakat yang memang belum membeli tiket, segera membeli tiket agar tidak kehabisan tiket. Nah, kalau misalnya melihat fasilitas terbaru begitu ya Pram ya, mendekati Natal begitu, dari pihak PT KAI sendiri telah menyiapkan sejumlah fasilitas mulai dari face recognition untuk memudahkan bagi para calon penumpang ini untuk melakukan boarding, kemudian menambahkan fasilitas ruangan ber-AC dan juga eskalator untuk mempermudah masyarakat untuk menggunakan transportasi dari PT KAI sendiri. Nah, kalau misalnya mendengar pernyataan dari para penumpang sendiri Pram, mereka juga telah membeli tiket dari jauh-jauh hari dan juga telah menyiapkan sejumlah perbekalan begitu ya untuk pulang kampung. Adapun obat-obatan ini tentu dibawa untuk keselamatan saat perjalanan. Pram.
Baik, di Lame Aulia dari stasiun Pasar Senen, pemirsa, kita langsung beralih ke gerbang tol Cikampek Utama. Dari rekan kami Irfan Hardiansyah di sana. Irfan, bagaimanakah kondisi lalu lintas di Cikampek pada siang hari ini? Apakah sudah ada nampak kepadatan di jalur Cikampek? Ya baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari tempat kami melaporkan saat ini, yakni di gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat atau gerbang tol Cikatama. Ini untuk situasi terkini di sini kondisinya sedang turun hujan dan untuk kendaraan sendiri ini belum terlihat adanya kepadatan yang berarti gitu, yang mengantri untuk melakukan tap di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan meski belum terlihat kepadatan, nantinya pihak Jasa Marga ini akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, diantaranya kontraflow, dan yang dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Dan pihak Jasa Marga juga ini akan memberlakukan ataupun melakukan sistem kontraflow ini di beberapa hari ke depan, mulai dari tanggal 24, kemudian juga tanggal 26, 28 Desember hingga 1 Januari 2025, dengan rincian pemberlakuan ini dilakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Dan selain itu juga Jasa Marga ini khususnya di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, Jasa Marga akan memberikan tarif diskon tarif tol, yakni sebesar 10% untuk semua golongan pada 3 hari tertentu, mulai dari tanggal 19 Desember, kemudian juga tanggal 28 Desember. Satu lagi ini ada di tanggal 3 Januari 2025 yang dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Sementara untuk berbicara terkait data jumlah kendaraan yang melintas atau melewati gerbang tol Cikatama ini sudah lebih dari 10.000 kendaraan yang melewati gerbang tol ini mulai dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan jika melihat ini perbandingan dari kemarin, ini tanggal 21 Desember 2025, kendaraan yang sudah melewati ataupun melewati gerbang tol Cikatama ini sudah ada 50.343 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama ini untuk melakukan perjalanan ke arah Palimanan, khususnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan untuk terkait dengan area pembatasan, mobil truk ini diberlakukan pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Desember. Dan jadi untuk saat ini kendaraan yang memang bermuatan besar atau angkutan barang ini tidak diperbolehkan untuk melintasi jalan tol Jakarta Cikampek ini. Dan kami terus menghimbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan jauh khususnya dengan menggunakan kendaraan pribadi, kami menghimbau pastikan kondisi Anda ini dalam keadaan prima dan juga sehat, sementara pastikan juga kondisi kendaraan Anda layak jalan. Pram. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan sebelumnya tadi sudah ada rekan kami di Lame Aulia langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, bagaimanakah kondisi lalu lintas di puncak pemirsa Kabupaten Bogor, Jawa Barat jelang Natal dan Tahun Baru? Sudah rekan kami Hamzah Hasibuan di sana. Selamat siang rekan Hamzah, apakah terjadi kepadatan lalu lintas di puncak Bogor pada siang hari ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, kondisi lalu lintas saat ini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Belum ada ketersendatan maupun tingginya volume kendaraan yang melalui jalan ke arah puncak di Simpang Gadok kali ini. Sebelumnya pada pagi tadi sekitar pukul 06.15 waktu Indonesia Barat, kepolisian Polres Bogor juga sempat melakukan skema ganjil genap untuk mengurai kemacetan. Namun dari pantauan kami dan juga keterangan dari pihak kepolisian,
antrian yang ada di Simpang Gadok ini hanya sepanjang 100 hingga 200 meter. Ini berbanding terbalik dengan jumlah ataupun panjang antrian dari kendaraan yang terjadi pada Sabtu kemarin. Karena pada Sabtu kemarin antrian yang terjadi di Simpang Gadok ini mencapai 2 hingga 3 km dari keterangan kepolisian. Sebelumnya juga kepolisian sudah menyebut bahwa ada sekitar 3.000 kendaraan yang melalui jalur menuju puncak maupun arah sebaliknya pada Minggu pagi tadi hingga pukul 8.00. Kepolisian juga menyebut bahwa tingginya ataupun prediksi tingginya puncak jumlah kendaraan ini akan terjadi di tanggal 25 yaitu pada hari Natal dan kemudian pada tanggal 30 dan 31 Desember 2024 nanti dalam rangka merayakan malam pergantian tahun baru. Antisipasi dari pihak kepolisian dan dibantu dengan pihak-pihak terkait juga dengan menambah personel dan juga sarana prasarana. Hingga saat ini petugas yang mengamankan termasuk polisi, TNI, Dishub, Satpol PP, BPBD dan Dinkes itu terdapat sekitar 689 personel dan hingga saat ini kepolisian menyebut akan menambah jumlah tersebut pada tanggal 25 dan 30 serta 31 yang nantinya akan merayakan malam pergantian tahun baru. Kepolisian juga menyebut bahwa ada sekitar 4 pos pengamanan yang bisa digunakan oleh warga jika akan melakukan aduan ataupun meminta bantuan, yaitu ada di pos Megamendung, Cisarua, Masjid At-Taun dan juga di Gadok. Kemudian polisi juga menyebut ataupun menghimbau para warga bahwa terdapat 4 titik yang menjadi titik rawan kemacetan. Yang pertama yaitu titik Simpang Pasir Muncang, kemudian Simpang Megamendung, yang ketiga yaitu Pasar Cisarua dan yang terakhir yaitu Simpang Taman Safari. Kepolisian juga menyebut bahwa titik-titik tersebut menjadi titik yang rawan kemacetan sehingga mengimbau para warga yang ingin berlibur maupun ingin berwisata ke puncak untuk menghindari jalur-jalur tersebut. Sementara itu, Pram. Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Hamzah. Guna menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, PT Pertamina Persero membentuk Satgas Natal dan Tahun Baru. Adapun secara nasional, stok BBM, LPG dan Aftur dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan seperti 7.786 SPBU serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Dalam rangka mendukung lancarnya masa libur Natal dan Tahun Baru, serta menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, PT Pertamina Persero membentuk Satgas Nataru yang sudah beroperasi sejak 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 mendatang. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajar Joko Santoso mengatakan, Satgas Nataru bertugas di seluruh lini operasional mulai dari hulu hingga hilir. Secara nasional, stok BBM, LPG, dan Aftur saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan seperti 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Tadi sudah didengarkan bersama-sama bahwa seluruh Pertamina Group dari mulai hulu sampai hilir semua berkomitmen dan semua siaga dalam menyiapkan distribusi energi selama Natal dan Tahun Baru. Kemudian dari sektor pendukung, dari penerbangan pelita, kemudian dari Patra Jasa, dari IHC juga siap mendukung dengan layanannya masing-masing, penerbangan, akomodasi dan juga sektor medis semuanya siaga untuk melayani masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mungkin ini sedikit tambahan informasi bahwa kami juga bersama-sama dengan pemerintah turut berkontribusi dalam menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru yang lebih melayani untuk masyarakat. Dari yang pertama dari segi Aftur, kita juga sudah menurunkan harga Aftur untuk upaya kontribusi Pertamina dalam menurunkan harga tiket. Kita sudah berlakukan harga Aftur khusus selama periode Desember ini di 19 bandara prioritas. Selain itu, Pertamina melalui subholding gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk juga telah mengantisipasi kebutuhan gas dengan telah menyiagakan 33.000 km jaringan pipa, 3 LNG terminal, 16 SPBG, dan Jargas beroperasi dengan aman dan optimal.
Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia resmi naik menjadi 12% di tahun depan. Di tengah tekanan ekonomi ini, dua fenomena menarik muncul di kalangan publik, yakni frugal living gaya, hidup hemat yang sangat terkontrol, serta doom spending, kecenderungan belanja impulsif untuk menghindari stres dan juga tekanan hidup. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia resmi naik pada tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Namun di sisi lain, kenaikan ini tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, dua fenomena menarik muncul di kalangan publik, yakni frugal living yang merupakan gaya hidup hemat yang sangat terkontrol, serta doom spending, kecenderungan belanja impulsif untuk menghindari stres dan tekanan hidup. Frugal living menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga kestabilan finansial di tengah tekanan ekonomi. Gaya hidup ini menekankan pengelolaan uang yang cermat, fokus pada kebutuhan utama dan menekan pengeluaran untuk hal-hal yang dianggap tidak esensial. Di sisi lain, doom spending menjadi pelarian bagi sebagian masyarakat yang merasa tertekan oleh situasi ekonomi dan sosial. Belanja impulsif kerap dilakukan untuk mengurangi stres atau mendapatkan kepuasan sesaat. Namun, kebiasaan ini seringkali membawa konsekuensi pada kestabilan keuangan rumah tangga. Menurut data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan Indonesia mencapai 5% pada tahun 2023. Dan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% pada PDB nasional mulai menunjukkan pola yang berubah. Adapun kenaikan PPN menjadi 12% diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun di sisi lain dikhawatirkan akan memperlambat daya beli dan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara langsung. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menyeimbangkan kebutuhan finansial dan gaya hidup di tengah kebijakan ekonomi yang terus berkembang. Aku biasanya kalau stres itu belanjanya paling ke makanan atau belanja baju-baju kayak gitu sih, shopping. Aku merasa boros banget sih ya, terus abis itu aku pasti langsung kayak evaluasi pengeluaran aku di bulan itu, terus aku bakal lebih membudgeting di bulan depannya sih biasanya. Fenomena frugal living dan doom spending bukan hanya soal kebiasaan individu, tapi juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi. Gaya hidup hemat bisa menekan konsumsi, sementara belanja impulsif bisa mendorong roda ekonomi sesaat, namun seringkali tidak berkelanjutan. Lalu, bagaimana keseimbangan ini mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan? Spendingnya bagus, konsumsinya bagus, ekonomi itu bergerak, ya ekonomi bergerak dan kondisi stabilitas dan juga makroekonomi itu lebih bagus lah. Apalagi kan kalau kita lihat ekonomi kita kan 56-57%-nya kan disumbangkan oleh konsumsi. Fenomena frugal living dan doom spending memberikan dampak yang signifikan terhadap roda ekonomi. Penghematan ekstrim yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dapat menekan daya konsumsi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, belanja impulsif, meskipun memberikan dorongan sesaat, seringkali tidak menciptakan pola konsumsi yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menciptakan tantangan baru bagi sektor ekonomi, terutama usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Selain itu, tekanan rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik beresiko memperburuk kesejahteraan rumah tangga, menciptakan siklus yang sulit diputus. Keseimbangan antara pengelolaan keuangan yang bijak dan pola konsumsi yang sehat menjadi kunci untuk menghadapi tekanan ekonomi ini. Edukasi literasi keuangan yang lebih kuat diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang tepat tanpa harus mengorbankan kebutuhan esensial maupun kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita bijak memilih melalui frugal living atau justru terjebak dalam siklus doom spending? Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan keuangan dan mental kita demi masa depan yang lebih baik. Saya Vina Munawar, sampai jumpa. Selain menggunakan cemara, pohon Natal bisa digunakan atau dirangkai dari daun kelapa kering dan juga cengkir. Seperti pohon Natal yang ada di depan Gereja Katolik Santo Yusuf Jember, Jawa Timur berikut ini.
Jika biasanya pohon Natal terbuat dari pohon cemara, pohon Natal yang ada di depan Gereja Katolik Santo Yusuf Jember ini berbeda. Pohon Natal ini memanfaatkan daun kelapa kering dan cengkir. Untuk mempercantik tampilannya, pohon Natal dikelilingi dengan lampu warna-warni. Pohon Natal ini memiliki ketinggian 8 meter dan membutuhkan ratusan helai daun kelapa kering serta puluhan cengkir yang disusun sesuai keinginan. Ketua Panitia Natal di gereja tersebut mengaku penggunaan daun kelapa kering dan cengkir ini mengandung makna adanya kehidupan. Sebab di Jember, daun kelapa kering dan cengkir tumbuh dengan subur. Awalnya memang ya sebetulnya lambang awal itu kan pohon cemara. Pohon cemara itu adalah budaya Eropa. Lalu kita sinkronkan dengan budaya kita sendiri, yaitu ya pohon kelapa. Ini maknanya itu kalau menurut saya ya sama-sama dapat hidup di segala cuaca. Untuk membuat pohon Natal ini butuh waktu hampir 2 pekan untuk menyelesaikannya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.